Kalau memang nih pakai hukum nasional dengan kita dasar laporan nggak ditindaklanjuti, udah semua pocong aja dah. Itu kemungkinan, tapi si Mahdi ini kan memperjuangkan hak orang tua. Tuh, kenain kode etik tuh, para oknum penyidik tuh. Yang minta sesuatu, nggak dikasih terus kita diancam, nggak akan proses. Nah itu kenain tuh di kode etik. Habis sholat isya, datang ke tanah, kemudian di situ ada oknum Auri, ada oknum Brimob, sama ada massa, dipukulin Pak. 12 orang. 12 orang? Iya, dikeroyok. 2012, kemudian dia lapor polisi. Baju koko yang dia pakai sama sarung ini mandi darah, dia bawa ke Polda Metro. Disita. Sekarang itu barang kemana? Nah, jadi intinya di sini tolonglah jangan proses hukum berjalan ini diproses ini karena viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya kedatangan tamu Bribka Mahdi. Kita tahu semua bahwa akhir-akhir ini kasus Bribka Mahdi menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, kita ingin mendiskusikan lebih jauh agar kita mendapat pemahaman yang utuh. Assalamualaikum Pak Mahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Yasin bagaimana, sehat? Sehat Selain sekali. Pak Mahdi, saya perkenalkan ini didampingi oleh pengacaranya Pak Yasin yang setia ya setiap saat mendampingi dari awal Pak Yasin. Dari ya? awal. Dari awal. Pak Mahdi, ini gimana ceritanya? Dari tahun 2011 Siap. itu kan Pak Mahdi melaporkan ya ke Polda ya, Siap. Polda Metro Jaya ya, kasus penyerobotan tanah. Awal begitu ya, penyerobotan tanah. Iya. Kemudian ketika dilaporkan, pasti kalau dilaporkan di bagian reskrim kan? Siap. Waktu ditangani di reskrim, apa yang terjadi? Ditindaklanjuti atau dipetieskan atau diendapkan? Aneh cerita dari awal nih Pak Abraham buat pemirsa bahwa kebetulan Babe Ane nih almarhum Haji Tonge punya peninggalan waris. Yang dilaporkan waktu itu tahun 2011 adalah Girik 191 yang luasnya 4.411. Kita kuasaan itu 1.800-an, yang diserobot kurang lebih 3.600-an. Oke. Diserobot dengan siapa? Siapa yang serobot Pak Mahdi? Waktu itu pihak terlapornya adalah Mulih dan kawan-kawan. Oke, sampai situ dilaporkan ya ke Dilaporkan polisi. 2011. Ditindaklanjuti nggak laporannya? Ya kalau dibilang ditindaklanjutnya nggak mungkin sampai sebegininya Pak. Berarti tidak ditindaklanjuti ya? Tidak ditindaklanjutin. Ketika laporan masuk, apa alasannya sampai nggak ditindaklanjuti? Karena gini, kalau dibilang nih oknum, Ya oknum, anggaplah ada oknum. oknum. Karena begitu kita nggak memenuhi apa yang diminta, dia pernah bilang tidak akan diproses. Minta apa itu Pak Mahdi? Sesuatu. Oknumnya. Kita bicara Minta oknum. biaya penyidikan 100 juta. Oh, jadi oknumnya, kita harus memakai kata oknum ya. Oknumnya minta uang 100 juta, Iya. baru boleh ditindaklanjuti. Kalau tidak diberikan, Kalau tidak diberikan, nah itu ancamannya nyata sampai sekarang kan. Oh, tidak Iya si Mahdi ibaratnya begini Pak Abraham. Ngapain kita kasih? oke. Nah, kita kan pelapor. Ya masa sih nggak ada anggaran, nggak ada biaya untuk proses ini kan. Ada pun si Mahdi duit nggak mungkin dikasih. Pak Mahdi ini kan polisi juga ya. Polisi, Pangkatnya Bribka. alhamdulillah. Di bagian Sekarang terakhir itu di Bagren. Bagren. Waktu kasus itu Pak Mahdi laporkan itu Pak Mahdi di bagian apa? Kalau dulunya kita di SPK, terus sampai kita di Propam, sampai kemarin terakhir kita ditempatkan di bagian baru di Bagren. Jadi kalau si Mahdi mah ikut aturan aja lah. Oke, Terserah jadi- apa kata pimpinan kalau. Jadi karena Pak Mahdi tidak memberikan sesuatu sehingga kasusnya terkatung-katung sampai sekarang ini. Berapa tahun itu lamanya Pak Mahdi? Sebentar Pak. Kalau dibilang bangkotan tuh 12 tahun. 12 tahun tidak jalan. Iya. Begitu Pak Yasin ya? Iya. 12 tahun. 12 tahun kurang Jadi lebih. waktu itu Pak Yasin juga mendampingi waktu belum ya? Oh, belum. Belum. Kalau Pak Yasin ini setelah kejadian baru-baru ini juga. viral, Oke. baru alhamdulillah nih timnya Pak Yasin, Hasan bersama dengan Pak Charles. Pak Mahdi ini kan seorang Bribka ya, seorang polisi. Kadang-kadang kan kalau polisi yang melapor itu pikiran kita Pak Yasin pasti ditindaklanjuti, Korup. ya? Karena korup. Korps. Ya, tapi
Kenapa sampai tidak ditindaklanjuti? Karena memang tidak memberikan sesuatu itu ya? Begini Pak Abraham, sebetulnya kalau ada aturan main yang benar, yang lurus lah ibaratnya, siapapun yang lapor kan harus tindak lanjutin. Ya itu kan aturan yang sebenarnya. Iya, mau dia, mohon maaf nih, kalangan yang paling rendah, mau tengah, mau atas, kan harus tindak lanjutin. Tapi kenyataannya, si Mahdi sampai 12 tahun dibilang bukan nyari lah, ngemis sudah. Bicara udah kasar, bicara udah ngemis. Kayaknya udah harga diri udah mau ngemis keadilan tuh udah susah gitu. Ya nyatanya si Mahdi polisi diginiin. Apalagi orang biasa. Apalagi orang yang di kalangan yang ya Pak Abraham tahu lah. Nah, inti seperti itu. Makanya dibilang 12 tahun. 12 tahun itu kalau sekolah mungkin udah SMP nih Pak Abraham. Makanya mungkin memang udah takdirnya Allah nih harus begini. Karena menunggu sampai kapan gitu, sampai kapan. Ya udah terjadi kayak gini, ya harus dibuka lah. Gitu. Sekarang ini kan kasus sudah terbuka ya? Ya, alhamdulillah. Sekali. Apakah sudah mulai dijalankan atau tetap belum berjalan sebagaimana mestinya? Atau, jangan dulu Pak Mahdi, ataukah setelah Pak Mahdi melakukan laporan, kemudian viral nih ya, mulai viral, apakah Pak Mahdi tidak mendapatkan ancaman? Atau dilapor balik? Biasanya kan begitu. Kalau dibilang dilapor balik, udah banyak nih Pak Abraham. Di Polres Bekasi Kota. Atau kalau dibilang ancaman, ada ancaman. Kalau si Mahdi ini apa sih yang dikhawatirin urusan dunia itu? Akhirat, kecuali ini orang ini yang zolim ini berarti akan selama dunia. Juga si Mahdi nggak gentar juga, nggak takut. Memang harus begini Pak Abraham. Kalau dia mau ngelaporin balik Mahdi, ya bagus. Bagus, karena di antaranya dari Polres Bekasi kita udah melakukan hadir di sana. Semuanya itu bukan di tanah warga, bukan kita masuk pekarangan orang tanpa izin, bukan. Itu kita punya girik yang 191 luas 4.411. Kita juga punya surat keterangan tidak sengketa tahun 2013. Lengkap ya. Kalau bicara di pekarangan orang nih, mohon maaf nih, si Mahdi apa gila apa? Misalnya nanam di pekarangan, mohon maaf nih, di kantornya Pak Abraham Samad. Oke. Lah itu namanya orang gila, orang stres. Tapi kalau digirik yang sesuai kita bayar pajak dari diakui itu dari 1960 sampai 2022 kita bayar pajak. Nah, masa di pekarangan orang dibilang mungkin lahan udah jual kita akuin jual, tapi kalau jual terus ada kelebihan, itu kan kita harus perjuangkan lagi. Dan tidak ada yang dijual kayak terlapor tadi yang aneh sebutin Muli itu dan kawan-kawan. Itu kurang lebih 2.000 dibeli dengan babe aneh. Babe aneh, nyak aneh sekarang masih ada sampai 1 abad. Ahli warisnya sekarang begini, kalau bicara dia beli, buka dong data dengan siapa lo. Masa kita ajarin, penyidik itu kan lebih tahu udah ilmunya, tekniknya lebih tahu. Kalau diajarin si Mahdi, kok pelapor ngajarin penyidik, udah jujur aja lah, gamblangin. Apa sih yang harus ditutupin? Kalau si Mahdi nih ngajarin kan nggak patut juga ngajarin penyidik. Udah dia udah bidangnya, apalagi penyidik Polda tuh, ukuran nih barometer seluruh Polda seluruh Indonesia tuh, masa kita ajarin, udah jujur. Makanya sampai aneh dulu diungkapin, udah sekarang begini Pak penyidik kan dia bilang, kalau memang nih pakai hukum nasional dengan kita dasar laporan nggak ditindaklanjuti, udah semua pocong aja dah. Sampai aneh bilang begitu, diketawain aneh. Kenapa? Habis kita laporan nggak diproses. Ya udah sekarang pakai hukum apa nih aneh bilang. Jadi makanya aneh ini bukan baru sekarang kita ungkap, bukan 12 tahun Pak Abraham coba. Jadi waktu yang sangat lama. Saya pernah dapat kabar ya Pak Mahdi. Iya. Pak Mahdi ini hampir di penjara atau mau diapain di polisi gara-gara kasus ini? Coba diceritain. Si Mahdi ini katanya kena kode etik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aneh kadang-kadang bingung. Kode etik. Di mana kode etiknya? Yang harus kena kode etik nih oknum tadi tuh. Yang minta sesuatu. Nah, yang tidak memproses. Nah, ini kan bicara tim. Berarti kan orangnya banyak nih kalau tim. Ya. Lah dia lah yang kena kode etik. Bukan Mahdi. Lah bukan si Mahdi. Sekarang kalau si Mahdi dibilang berkoar agak dikit emosinya melalui paket dinas. Ya ini kan
mungkin dibilang wajar nggak wajar, nah kecewa. Iya, maklum. Dia harus dimaklumin lah. Kecuali si Mahdi nih jadi penjahat beneran gitu. Iya. Mohon maaf nih, pidana berat gitu. Itu kemungkinan, tapi si Mahdi ini kan memperjuangkan hak orang tua. Tuh, kenain kode etik tuh, para oknum penyidik tuh. Yang minta sesuatu, nggak dikasih terus kita diancam, nggak akan proses. Nah itu kenain tuh di kode etik. Nah, terus sama timnya, siapa tuh tim-timnya? Itu proses, jangan dibiarin. Kalau bicara cuma si Mahdi juga nggak ngerti kalau upload, apa sih upload, nggak ngerti. Si Mahdi itu taunya apa, laporan kantor, terus kita buat, habis itu kita kirim, yang cuma sebatas laporan kantor. Tapi kalau si Mahdi katanya ngupload di media, katanya bikin berita begini, la ilaha illallah, bingung, upload nggak ngerti bahasa upload. Pak Mahdi, itu kenapa tuh sampai Pak Mahdi pernah mau ditahan atau diancam mau ditahan? Itu gimana ceritanya? Bisa nggak diceritakan? Iya, waktu kita diperiksa di Propos ya, di Propos itu pertamanya kita udah bahasa jemput aja lah dengan Paminal dari Polres Jakarta Timur. Pak Mahdi dijemput? Ya ibaratnya kata-kata dia seperti itu, ibaratnya kan ke kantor udah pakai bahasa itu aja lah, kalau mau ngobrol-ngobrol juga nggak pas gitu. Nyatanya memang seperti itu. Nah, kita kebetulan memang lagi capek karena viralnya banyak tamu, media, apa ya, semenjak viral pejabat lah pada datang. Ya, patut nggak patut, ya itulah namanya terjadi seperti itu. Tapi si Mahdi bukan pin viral, tapi pingin hak orang tuanya kembali. Nah setelah itu kita memang lagi enak badan, akhirnya nggak jadilah kita ke Polres. Nggak lama kemudian datanglah dari Polda. Di situ Paminal, Propos. Nah, terus Mahdi, Assalamualaikum, salam. Ini Mahdi, kita dari Polda, kita ibaratnya ngajak Pak Mahdi ke Polda, katanya Kabid Propam mau ketemu. Allahu Akbar. Ya sekarang begini, Bapak Anies bilang gak enak badan, bukan karena alasan yang bilang, ini kecapean, terlalu capek lah. Tapi tetap Anies menghargai seorang pimpinan. Kondisi begini tetap Anies mau datang, karena beliau kan mau ketemu, Anies bilang. Nah terus sampai di sana kita bukan lagi ketemuan sama pejabat, tapi si Mahdi ini di BAP. Nah, jadi sempat di BAP ya? di BAP itu. Begitu Pak Yasin ya? Iya. Lah iya di BAP. Di BAP. Terus sampai menjelang subuh setengah 4 itu baru selesai, Aneh nggak boleh pulang. Lah Aneh tanya, langsung ditekan tuh tombol di tembok. Nih, ya namanya apa, pintu pejabat pakai tembok, pakai tombol di tembok tuh. Si Mahdi nggak paham dah Pak, gua nggak bisa keluar Pak. Lah ilaha illallah, ini kenapa ya? Nanya sama komandan tuh di dalam, dan kenapa nih kok Aneh nggak boleh pulang, kamu sementara ditahan. Lah apa masalahnya, kesalahannya apa? Aneh bilang, kan Aneh jelasin si Mahdi nggak miralin tuh, itu kan media, silakan media itu dicari siapa orangnya. Jadi Pak Mahdi dianggap ini karena viralkan ini masalah. Nah mungkin begitu kali. Lihat dong, Polda ini kan punya ya teknologi, dia yang paham, dia yang ngerti. Si Mahdi miralin, bisa apa si Mahdi? Silakan cari tuh siapa wartawannya, medianya. Berani nggak tuh, mau nggak tuh gitu? Jangan si Mahdi yang jadikan sasaran. Akhirnya nggak lama, Aneh bilang begini, kalau memang Aneh nggak bisa pulang nih sekarang nih, Aneh telepon media nih, Aneh bilang, Aneh buat rame sekalian. Nah, bagus, langsung dia ketakutan, ditekan tombol tuh. Mahdi pulang, Mahdi. Nah, tuh. Ada apa nih si Mahdi ini? Udah sekarang begini dah. Masalah si Mahdi begini ini karena apa gitu? Karena apa dan karena apa? Nah, jangan dicarikan si Mahdi ini ya aja sasaran apa sekarang, tetek bengek lah, nggak paham deh itu. Jadi yang pasti aja nih masalah tanah. Kalau ada oknum udah proses, periksa dia. Jangan si Mahdi ibaratnya diperiksa sendiri, dipojokin apa segala macam, nggak patut, nggak profesional lah. Ini masalah tanah, apa yang lebarnya nggak ngerti nih, nggak paham ya. Jadi si Mahdi nih, ya mau di bagaimanapun, tetap aja si Mahdi begini orangnya. Nah, ibaratnya nggak gentar. Ini urusan dunia. Maka tadi Aneh bilang, Aneh gentarnya sama Allah, punya babe, orang baik Aneh gentar.
ngadepin oknum. Berarti nggak jadi din ya? Hah? Berarti nggak jadi ditahan ya pada saat itu? Ya alhamdulillah. Waktu Pak Mahdi bilang saya sebarkan di media. Nah itu makanya sebetulnya begini, siapapun orang yang kita hadapin, kalau kita benar kita harus berani, Pak Abraham. Ya. Kalau dia benar punya dasar, sekarang semua harus dibongkar nih gitu. Yang bikin masalah seperti ini adalah oknum juga tuh penyidik. Ya. Coba waktu itu kita laporan, terus di BAP ahli waris, terus diperiksa semua berkas-berkas segala macam. Kalau bisa itu kita kekeluargaan ada mediasi kah yang bagus lah. Jangan sampai ya Pak, semua sebenarnya tahu nih pemirsa atau Pak Abraham atau siapa, Pak Yasin juga. Kalau bicara aturan hukum itu kan ya proses lah. Jangan sampai udah viral baru nih, mohon maaf nih, ini bukan si Mahdi yang buat kaos ini. Si Mahdi mah tinggal make, nanti si Mahdi lagi nih disalahin, si Mahdi lagi, si Mahdi bukan, Mahdi mah tinggal make. Ya memang bener juga sih nih, no viral, no justice katanya. Oke. Nah, gitu. Pak Yasin, aku mau tanya nih, kan ini kasus sementara bergulir sekarang kan. Kalau Pak Yasin lihat, apakah kasus ini akan berjalan atau jalan di tempat seperti? Nah sebetulnya pertanyaan itu juga banyak juga orang yang saat ini kita juga ada upaya hukum baru karena mendampingi beliau ini kurang lebih 1,5 bulan Bang Haji. Ya. Kurang lebih 1,5 bulan. Memang pada saat itu kita juga ternyata tetanggaan. Amin. Gitu Pak Bang Abraham, saya panggil Bang Haji. Nah terus kemudian tahun 2011 kemudian terjadi komprontir sama DIR kemarin itu ya. Yeah. Sama DIR dilakukan komprontir, cuma kita nggak pernah tahu komprontir ini dasarnya dulu apa. Yeah. Karena 2011 kan sebagaimana Perkap Kapolri pada saat itu masih berlaku nomor 14 tahun 2012 itu bahwa kewajiban dari penyidik itu memberikan SP2HP. Ya. Dari tahun 2012 itu tidak pernah ada satu lembar pun. Satu lembar pun padahal kewajiban penyidik itu memberikan SP2HP setidak-tidaknya 1 lembar. Penyidik tidak pernah. Kalau sudah begitu kan sudah kelihatan tuh siapa yang salah. Iya toh? Nah, sampai pada saat itu dalam posisi disposisi DIR kan pasti ada tim dalam proses penyidikan penyelidikan itu pasti ada tim gitu loh Pak Abraham. Nah ini yang sekarang ini kok ya pencari keadilan yang mendapatkan sudah jatuh tertimpa tangga digigit anjing diteriakin maling dipukulin masa. Nah inilah itu yang dialami sama beliau ini. Ya. Tanahnya sudah hilang. Tanah sudah hilang. Terus kemudian Mau ditahan lagi. Mau ditahan. Gue bilang ya tahan aja kalau berani. Gue bilang beliau ini udah nggak punya apa-apa, udah nggak punya rasa apa lagi, mau ditahan tahan saja. Saya siap. Beracara ini kan susah mendapatkan orang-orang seperti beliau. Kenapa? Bang Mahdi ini bersih sekali. Pernah dalam beberapa bulan, dalam 2 bulan itu mendapat 4 TR Pak, pindahin, ya karena menolak. Jadi gara-gara kasus ini sampai 4 kali dapat TR. Sebelumnya Ji. Oke. Sebelum. Jadi pernah menolak dapat uang 200.000 dari supir truk untuk koordinasi mau nurunin barang. Gak usah, ini buat lu aja sama kenaik lu buat makan. Gua nggak usah. Di SPK juga katanya pernah nolak juga uang Laporan. Kecebel-cebel buat laporan. Nah dia tolak juga katanya menurut keterangan beliau ya. Nah terus kemudian dari tahun 2011 itu nggak pernah. Dan oknumnya si TG ini Takib ya namanya ya. Sudah mengakui ketidakprofesionalannya dia. Oknum polisi ini? Iya, oknum polisi itu sudah mengakui bahwa dia tidak profesional, tidak memberikan itu. Nah, yang kita komplain terhadap pihak dari Polda itu orang ini kenapa didiamkan gitu. Tidak diberikan sanksi. Oke lah, Takib ini sekarang posisinya sudah jadi sipil karena pensiun. Tapi ada tim yang pada saat itu bekerja dan masih aktif. Dan itu tetap tidak diberi sanksi. Nah, kita belum pernah tahu masalahnya. Jadi di dalam proses itu ya kita sebagai PH juga nggak dikasih tahu. Bahkan perkara kita kemudian ditimbulkan lagi dari satu laporan polisi ditimbulkan 2 kali SPDP. 2011 pernah ditimbulkan SPDP. Terus kemudian tanggal 13 Februari 2023 ditimbulkan lagi SPDP. Masa baru aja, kalau SPDP kan baru aja kita laporan polisi terus kemudian berapa hari atau berapa minggu kemudian keluar SPDP Pak Abraham. Iya kan, lazimnya seperti itu. Kemudian baru SP2HP. Ya, rencana kerja atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh penyidik kan dikasih tahu. Ini kita nggak pernah dikasih tahu. Bagaimana kita bisa bilang itu proses sudah berjalan? Berarti
tidak berjalan ya sebenarnya. Ya kalau mau dibilang, aku bilang kalau mau di jalan di tempat masih jalan dia Pak. Jalan Ini di sama tempat. sekali, Ini kan? setruk di tempat menurutku. Jadi tidak ditindaklanjuti Pak. Tidak, itu loh. Nah kemudian ada lagi, kenapa kita kemudian upaya hukum kita propam itu oknum penyidik sama oknum pejabat utama di Polda Metro. Karena beliau bilang tanah Pak Madi itu sisa dari sisa itu tinggal 400 sekian meter. Oke. Dari 5.000 kurang itu tinggal 400 sekian meter. Yang beliau tungguin saat ini nih Pak. Yang dia sama anaknya sama adeknya, sama kontrakannya, sama binatang yang ada di situ, unggas-unggasnya 1.800 yang dia tungguin. Bagaimana bisa dibilang sama oknum itu tinggal 400 meter? Asbun. Nah, terus yang kemudian si Pak Muli ini terlapor ini Pak. Dia ada 2 perkara, selain sama Pak Madi dia juga ada nyerobot tanah orang 2.000 meter juga. Yang sekarang tuh jadi pasar kecapi Pak, terkenal sekali udah tahun sekian itu. Nah, ada lagi yang satu lagi. Nah, ini yang mesti juga jadi perhatian nih, apresiasi saya yang terutama buat Bang Padil, Kapolda. Beliau ini tahun 2012 dalam mempertahankan hak-hak orang tuanya. Habis sholat apa Pak? Badiah Isa. Habis sholat Isya, datang ke tanah, kemudian di situ ada oknum Auri, ada Brimob, ada oknum Brimob, sama ada massa, dipukulin Pak. 12 orang. 12 orang. Jadi Pak Madi dipukulin ya Pak? Dia dikeroyok. 2012, kemudian dia lapor polisi. 2012 nih, wah, baju koko yang dia pakai sama sarung ini mandi darah, dia bawa ke Polda Metro. Disita sama Polda Metro setelah ada buka LP. Dia disita bajunya, surat laporan polisinya ada. Sekarang itu barang kemana? Laporan polisinya nih yang pidana gimana? Sudahkah ini diproses? SPDP nggak ada buktinya. 2012, 2011 masalah tanah. 2012 beliau ini bercucuran darah, mandi darah sama istrinya berangkat ke sana, ke Polda Metro. Jadi tunggu dulu Mas Yes. Waktu beliau Pak Mahdi ini dipukulin berdarah, itu kan pasti masuk rumah sakit ya? Visum sudah, Visum. visum. Itu tetap tidak ditindaklanjuti. Tidak proses. Waktu itu visumnya dari Auri ya Bang. Sampai tidur dari di Pom AU ya? emperan. Tidur di emperan Dari sampai. Pom AU ya, Pokok, yang ngajuin visum ya. Iya. Dari Pom AU. Kemudian di Polda Metro disita Pak. Ini disita ini baju ini sama sarung. Nggak tahu itu barang. Proses pun tidak. Aurinya masih ada. Brimobnya masih dinas ya Pak. Iya. Masyarakatnya masih ada. Coba tuh. Kemudian beliau ini dilaporkan yang saat ini malah dilaporin balik. Biarin. Ada satu lagi dari Girik 191 itu. Ada namanya Pak Budi Santoso, Pak. Oke. Budi Santoso itu karena ramainya pada nyerobot, ikut juga nyerobot 60 meter di pinggir jalan utama Percis. 60 meter dia. Dia ngakunya apa? Saya dikasih cuma-cuma sama Inya, sama ibunya Bang Madi. Si Inya masih hidup. Gua nggak mungkin ngasih elu. Iya. Anak gua banyak. Siapa lu? Siapa lu? Itu saja tidak diproses. 60 meter dan dia nggak punya surat apa-apa. Jadi banyak sekali kasus sebenarnya yang tidak satu pun ditindaklanjuti ya. Betul. Dan ada lagi satu lagi Girik 181. 815. 815. Tapi ini Pak Yasin, yang saya menarik ini kasus penganiayaan terhadap Mahdi ya. Itu kan luar biasa ya. Iya. Sorry Pak, saya Namanya- potong. Kompolnas pernah memberikan rekomendasi supaya perkara itu segera diperiksa tahun 2013. Ombudsman. Ombudsman. Dia bikin itu surat supaya ini perkara diperiksa. Perkara penganiayaan ya. Penganiayaan. Itu nggak tahu ya yang buta siapa, yang tuli siapa terhadap suatu keadilan. Beliau ini kan aktif gitu loh. Jadi ada surat dari Ombudsman. Ada, kita Ada, bisa memberikan ada. asli suratnya. Ada. Tapi tetap tidak ditindaklanjuti ya. Makanya tadi saya bilang, yang buta siapa, yang budak siapa kita nggak tahu gitu loh. Apa toh memang ini disengaja dibuta-butakan, dibudak-budakin. Pura-pura Gitu. budak mau buta. Pak Mahdi, Pak Yasin, ini kan saya mendengar juga ketika kasus ini bergulir, Pak Mahdi kan pernah dipanggil. Yo sering. Tanya. Sering. Dipanggil bargaining, mau damai, barteran, itu bagaimana ceritanya? Ya waktu itu nggak lama viral, kita ada gelar perkara lah di ruangan Pak Wadir. Wadir apa nih? Wadir Krim Di Polda? di Polda. Oke. Krim atau Krim Sus ya, pokoknya Krim di Wadir lah, pokoknya di Wadir lah situ. Nah, terus setelah
kita gelar pembahasan sampai titik akhir. Nah, di situ kebetulan dari awalnya kita mau masuk ruangan Pak Wadir itu, yang menurut aneh bilang nih kayak penjolim nih, aneh bilang. Tapi anggota nggak ngirauin tuh pada bubar. Aneh bilang nih penjolim lagi bubar. Jadi aneh nggak tahu, kayak inget orang ini kan, walaupun udah 12 tahun ya masih inget lah. Tapi siapa sih sebetulnya orang ini? Nah, setelah kita masukkan ruangan Wadir, pembahasan di situ hampir rampung. Pak Wadir bilang, Pak Tapip bagaimana nih dengan kejadian ini? Dia kurang lebih berucap seperti itu. Langsung Pak Tapip bilang, mengucapkan mohon maaf atas ketidakprofesionalan kerja gitu. Jadi ada pengakuan ya? Iya seperti itu. Ya penjabaran kalau dibilang jujurnya kayak apa, itu kan sebetulnya bisa dibuka tuh. Atas ketidakprofesionalan kerja. Nah, jadi dibuka, oleh buka tuh seperti apa tuh? Ini bicara hati, terbuka aja lah gitu. Apakah tentang apa perbuatan dia dengan tidak memproses, perbuatan dia dengan diminta biaya segala macam. Ya harusnya digamblangin. Kalau bicara ketidakprofesional dibuka lah secara gamblang gitu. Nah, begitu kita agak sedikit mau nyampaikan tentang ya emosi lah. Ini kan kena ulahnya dia kan. Gitu, padahal kan dia harusnya paham gitu. Tapi akhirnya kegiatan itu dibubarin. Silakan tapi keluar, silakan yang lain keluar. Jadi yang ada ruangan ini biar si Madi sama bininya sama Kapolsek. Ya baru-baru ini belum Pak Yasin tidak. Waktu itu belum. Belum. Si Madi kan selalu sendiri waktu itu. Masih sendiri. Ya waktu itu, ibaratnya belum bisa sendirinya bukan nggak ada bini, bukan nggak ada adik. Jadi orang lain dipersilahkan keluar ya? Ya orang lain aja disuruh boleh. keluar bubar. Jadi biar Madi aja nih sama bininya sama apa Kapolseknya. Nah, jadi ibaratnya sambil beliau nih bilang, Madi kita punya anak gitu. Anak itu nanya, Pak apakah benar seperti itu ada kejadian polisi dengan polisi seperti itu, dibilang itu. Apa itu anak bilang? Ya dibilang intinya malu lah tentang polisi, dibegitukan sama polisi gitu. Gitu Madi, jadi saya bingung jawabnya, makanya saya minta tolong. Ini kan udah berjalan. Aneh bilang berjalan seperti apa kemendahan, aneh bilang. Kalau dibilang langkah ini langkah sejauh mana nih bilang gitu. Ya minta tolonglah begini, tolonglah dibilang di media arahnya itu bahwa inilah adalah hoak atau bohong. Nanti akan jadi Pak diproses. Madi diminta untuk sampaikan di media bahwa perkara kasus yang pernah disampaikan Pak Madi bahwa ada yang minta uang itu hoax. Hoax, bohong lah. Jadi nanti akan kita proses nih. Oke. Akan kita proses apa tentang laporan Madi, tapi tolong diredam lah media nih. Minta tolong Madi. Ya nggak bisa gitu, dan aneh maunya kembalikan tuh yang digirik 191 4.411, yang diserobot 3.600 kembalikan. Yang keduanya digirik 815 yang jumlah 4.954 yang dikuasai sama PT Premier Estate 2 kembalikan juga. Itu permintaan 2.954 ya, kembalikan. Nah, setelah itu nanti aneh acungkan jempol. Oke. Yang adabnya jempol 2 aja lah. Kalau 4 kan nggak beradab, yang bilang begitu. Baru nanti aneh puji itu bahwa profesional tuh polisi kerjanya. Itu. Kalau bicara tentang ini hoax, nggak mau nih. Nanti timbul fitnah. Si Madi ngomong sembarang, nggak mau. Jadi kalau memang perlakuan itu ada, masuk kita bilang bohong hoaxnya nggak bisa. Itu walaupun hak orang tuanya dua-duanya kembali. Nah, jadi inti nggak bisa dibater kita tarik omongan ya ngapain. Nah, gitu. Harus semua ini kalau orang baik kayak Pak Abraham Samad nih baik, kayak Pak Yasin sama timnya baik, kayak abang-abang nih semua di depan aneh yang ganteng yang baik hati, aneh bilang baik gitu. Masa orang baik aneh bilang zolim nggak baik tuh. Kalau Madi mah apa adanya, ini Madi nggak bisa dihias-hias bahasanya, beginilah dia gitu. Jadi nggak bisa dibuat-buat bagaimana, udah apa adanya aja. Makanya aneh bilang coba hukumnya ditegakkan lah.
untuk semua kalangan gitu. Jangan misalnya kalangan yang tinggi gitu, ibaratnya baru dia dilayani jalan. Kalau si Mahdi yang Jadi begini, Pak Mahdi melihat jalan. kalau orang yang punya posisi di atas, dia jalan perkaranya. Nah, kan begitu. Tapi kalau Pak Mahdi tidak dijalankan. Lah buktinya 12 tahun. Nah, mungkin si Mahdi cuma doa doang. Anda selalu bilang, Bapak, Anda cuma bisa ngasih doa lah. Kalau bicara data, Anda memang benar, Anda nggak ngarang-ngarang. Buat apa ngarang-ngarang urusan dunia? Nanti ajabnya di akhirat tuh pasti tuh. Ngeri, Anda takut. Jadi Pak Yasin, itu tadi ya, jadi ada upaya dari pihak kepolisian Menggiring mau berdamai. Kalau saya sih melihat menggiring opini. Tapi disuruh Pak Mahdi untuk menarik ucapannya itu. Ya, Kalau gitu. itu saya belum tahu. Karena Kalau belum itu didampingin belum sama didampingin Yasin. pada saat. Cuma ada kata-kata dari oknum pejabat utama Polda Metro, dia bilang ini waktu itu sempat viral juga dan kita sudah upaya propam. Ya. Dia bilang begini, saya salut juga sama Mahdi. Secara gentleman dia minta maaf kepada si penyidik. Saya bilang, nah ini kan penggiringan opini. Karena hakikatnya orang yang minta maaf orang yang salah. Nah, Padahal tidak pernah. Tidak pernah. Beliau ini kalau bicara, mohon maaf nih ya, gua bicara ini nih, mohon maaf nih Pak Abraham, saya ngomong ya. Beliau ini selalu memulai seperti itu. Tapi ditafsirkan bahwa Pak Mahdi Itu kalau bukan ditafsirkan menurut saya, digiringlah opini ini bahwa beliau ini seolah-olah minta maaf. Nah, kalau kita minta maaf, kita salah. Sekalipun minta maaf itu mulia. Iya. Tapi dalam perkara ini bukan cuma mulianya saja. Kalau memang mulia, itu mulia. Harusnya kan yang minta maaf sih siapa namanya penyidik. Iya, Pada karena saat dia itu. berbuat Dan dia salah. minta maaf juga pada saat itu karena dia dia mengakui tidak profesional. ya. Mengakui dia tidak profesional. Ayolah sportif, maksudku. Kayak kemarin. Janganlah misalnya membuat luka baru sementara jahitan lama masih basah. Oke. Kemarin mahasiswa jadi tersangka sudah mati ditabrak sama bekas yang sudah pensiun juga. Tapi kemudian berubah tersangkanya. Hilang tersangkanya. Ada lagi kemarin yang bedil-bedilan katanya kan ternyata dibedil. Bukannya bedil-bedilan, bukannya baku tembak. Gitu. Nah, sekarang sudah nyata. Ada lagi oknum yang jual-jual narkoba. Ini beliau ini polisi gitu loh. Oke. Saya bilang sama teman-teman, kalau masih ada sama KPK, bawalah ini ke KPK ini. Manusia ini paling Ya bersalah. Allah. Gitu, Bang. Tidak Ketinggian. pernah menerima dia. Dia tidak menerima dan juga tidak mau memberikan. Karena nawaitunya memang orang tuanya, Bang. Inilah kenapa saya juga senang juga mendampingi. Amin, alhamdulillah. Itu dia. Makanya dan di dalam pencarian keadilan ini banyak sekali surat-surat asli original, Pak. Salah satunya adalah pengakuan Boneng cerita itu. Jadi ada surat pengakuan Di atas segel pada saat itu di atas segel tahun 1989. Boneng bersama si Saim itu mengakui telah melakukan pengerusakan lahan, di antaranya penebangan pohon, dan kegiatan yang di situ diakui adalah melanggar hukum. Setelah itu ada poin bahwa lahan yang dirusak di situ adalah lahan Tonge bin Nyimin, bukan lahan dia. Di atas segel. Tidak akan diulangi tuh. Nah, setelah itu kita pasangkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Yusak M. Adipati bahwa tanah seluas 320 meter dibeli dari Boneng. Tuh. Boneng itu calo. Boneng itu calo, bukan. Jadi nggak ada hubungannya sama sewaris, bukan. Nggak ada. Pembeli juga bukan. Iya. Jadi Tonge Nyimin ini anak tunggal. Jadi Pak Yasin, Pak Mahdi, kalau Ya. Pak Yasin melihat bahwa sekarang posisinya justru terbalik. Terbalik. Mau digiring opini. Bukan terbalik, tetapi dibalik. Dibalik. Jadi seolah-olah mau digiring opini bahwa Pak Mahdi sudah minta maaf atas kesalahannya. Sudah terjadi itu. Sudah dinyatakan oleh pejabat utama. Makanya kita propam. Oke. Apa yang dia katakan bahwa Pak Mahdi sudah... Saya cukup salut sama Mahdi, dia gentleman, dia minta maaf kepada si. Padahal sebenarnya tidak. Padahal Tidak ada. Nah, Tidak ada. permohonan maaf itu yang hakikatnya orang salah minta maaf. Itu yang kita pasti ini salah udah minta maaf. Jadi mau digiring opini bahwa Pak Mahdi ini salah sehingga dia Kalau minta menurut maaf. saya sudah digiring. Oh, sudah Karena digiring. sudah diucapkan itu. Makanya kita propam. Padahal sebenarnya yang terjadi justru Pak Mahdi pernah dipanggil untuk barter ya. Ya, untuk barter yang di ruangan Pak Wadir. Iya. Nah, terus yang di Paminal itu ceritanya begini Pak Abraham.
Ya maaf nih, kalau aneh kan ibaratnya bukan ngarang-ngarang cerita. Waktu yang di ruang Pak Wadir itu, setelah kita dipertemukan, dia masih sehat lah. Walaupun Siapa dia? Pak Taufik Bunadi masih sehat lah. Penyidiknya yang oknum penyidik. Tapi kalau secara wajah dia kelihatannya lagi nggak bagus. Kelihatannya pucet lah. Mungkin ya dengan kondisi begini lah. Sudah pensiun belum? Sudah pensiun. Setelah kita dikonfrontir ruangan Paminal, tangannya begini nih. Dia pakai kain diikat gini. Jadi si Mahdi ini ya bukan bicaranya orangnya tega gitu. Dia dalam keadaan udah begini, tangannya sakit, dibilang apa? Nggak tahu sakitnya apa. Setelah kita selesai dikonfrontir, kalau bicara hasil konfrontasi sanggah ya wajar lah. Di mana sih, mohon maaf nih, kalau dibilang maling kalau ngakuin kesalahan, kecuali ada bukti rekaman, ada saksi, baru dia nggak bisa ngelak. Tapi kalau seandainya dia nggak ada bukti rekaman, nggak ada saksi, ya bisa aja dia ngelak, membela diri. Nah, tapi kalau si Mahdi ini bukan ngada-ngada, karena kasihan aja udah. Tangannya begini sakit nih lihat gambarnya begini, tangannya begini. Jadi setelah dikonfrontir itu, aneh iba lah, ya kasihan lah. Kita sama manusia enggak. Terus aneh nyalamin, istiqomah, aneh bilang bapak istiqomah, sabar ya. Maaf nih dengan kejadian begini. Bukan, makanya aneh bilang harusnya dipasang ini nih apa nih? Earphone. Handsfree apa lah, nggak bahasa kerennya aneh nggak ngerti. Dipasang begitu tuh. Jadi si Mahdi tujuan yang ngucap maaf itu terus begini, bukan ngerangkul, bukan meluk ibaratnya. Begini, mohon maaf nih Pak Yasin. Makanya minta maaf. Bukan biar jelas itu maksudnya. Dipakai ini kan mau dengan pejabatnya mana? Jadi pasang itu si Mahdi maafnya untuk apa nih? Karena dia tangannya begini ya. Sengkleh. Ya sengkleh juga bisa, sengkok juga nggak ngerti lah, pokoknya tangannya begini. Nah, dia bilang sabar istiqomah. Maaf ya dengan kejadian begini. Bukan maaf ya gua nuduh lu, gua bilang ya nggak jelas itu. Makanya si Mahdi kecewa, ngomong asal itu pejabat. Yang bener lah, kalau pejabat yang amanah lah, ya dijaga lisannya lah. Jadi jangan asal ucap. Jadi ucapan dia memang betul pada saat itu ya? Kalau asal ucap bahaya. Ya, waktu itu yang dia minta itu memang betul pada saat itu ya? Apa? Yang dia minta itu. Minta sesuatu, iya. Dia minta duit lah, ini bilang minta duit. Jadi kalau bicara Mahdi ini nggak ada bukti, lah aneh pada saat itu memang Mahdi nggak kasih. Oh jadi karena Pak Mahdi nggak kasih, jadi perkara ini tidak dijalankan. Lah itu buktinya kan, karena aneh nggak ngasih, terbukti kan 12 tahun ini. Ini viral baru nih, rame nih, ujabat segala macam, baru udah tuh rame. Kalau nggak viral, boro-boro si Mahdi dikenal. Nah, jadi intinya di sini tolonglah jangan proses hukum berjalan ini diproses ini karena viral ya, itu nanti kalau yang mohon maaf nih si Mahdi orang polisi kampung nih, pangkat rendah ibaratnya, sebetulnya udah jalannya Allah nih, takdirnya harus dibuka begini. Tadi juga si Mahdi kemana-mana gitu minta tolong, ngemis ibaratnya, ngemis tapi udah sekarang harus dibongkar, harus dibuka. Kalau bicara bukti, memang gak ada buktinya. Kan waktu aneh dimintain HP-nya, ya Bapak Abraham atau Pak Yasin, pemirsa juga paham lah. Kalau kita datang ke polisi, HP-nya tinggal di luar gitu. Di kotak apa nggak ngerti itu. Sebenarnya kalau bicara nih kita jujuran nih, terbuka. Emang apa sih HP itu kita bawa? Kalau memang di situ nggak ada kejoliman, nggak apa-apa dipoto, direkam, dia segala macam, bebas aja. Nggak jadi masalah. Kenapa harus disimpan HP? Nah itu apa sih alasannya? Kalau memang di situ nggak ada kejoliman, udah Pak bebas Pak pakai HP Pak. Bawa HP Pak, foto-foto Pak, rekam Pak, silakan Pak. Jadi dia takut direkam ya? Nah itu makanya tadi si Mahdi kalau bicara dari awal itu media memang nggak ada bukti. Karena nggak bisa direkam. Nggak bisa direkam, jangan direkam, HP-nya ditaruh di luar, disimpan tempat lain di luar gitu. Saksi. Kalau dibilang walaupun jam kerja sekarang begini, ya bisa aja namanya jam kerja, tapi kebetulan lagi ada dua orang di ruangan, ya bisa aja, kenapa enggak? Nah, kecuali ini ruangan yang harus dikunci, ini nggak bisa kemana-mana, itu masuk akal. Itu kan ruangan terbuka. Nah, itu kan di Polda,
Nah, si Mahdi ini, Allah, astagfirullahaladzim. Sebetulnya kalau mau lewat Bang Mahdi lah sampah-sampah itu dibersihkan. Kan sudah ada pernyataan dari Bang Mahdi. Iya, tinggal sportifnya aja. Kalau main tuh fair play lah. Iya, lewat dia ada yang ngaku, periksa. Dan siapa lagi ya? Periksa. Kan gampang gitu kan. Ya cuma kan kembali lagi kepada Polri sendirilah. Ya tinggal lewat beliau. Nah, beliau mau diapain juga kita sih sudah kita hibahkan. Silakan mau diapain ya silakan. Gitu aja. Ya cuma ya tadi itu aja. Kalau tinggal ada lagi satu PR lagi yang perkara tahun 2012 itu yang saya selalu kedepankan. Saya bilang 2011 sudah di SP3. Kita sudah di SP3. Dan kita mau upaya hukum pra peradilan minggu-minggu ini. Harus. Nah, terus kemudian yang 2012 nih, yang jelas-jelas bahwa ini manusia dan bocor ya. Oh, ini jahitan banyak nih. Hidung. Ini aja. Iya, bocor. Bukan bohong ini dijahit nih. Visum ada, bukti sudah disita. Ada baju ya yang baju berdarah. ada, sarung ada, menurut Bang Mahdi ada semuanya dan juga ada berita acaranya ada. Baju koko nih, sarung nih. Berita acaranya ada dan masih aktif. Masih aktif beliau-beliau ini. Tinggal kembali lagi penyidik karena juga ombudsman juga sempat turun tangan. Nah, itu yang kita kita mencari keadilan step by step lah. Iya, itu dia. Terima kasih Pak Yasin atas penjelasannya, Pak Mahdi atas penjelasannya. Mudah-mudahan saja apa yang kita diskusikan hari ini kita tayangkan di Abraham Samad Speak Up ini mendapat perhatian dari Kepolisian Republik Indonesia agar kasus ini tidak dipetieskan lagi. Itu harapan kita agar keadilan itu bisa ditegakkan. Betul. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang akan datang di Abraham Samad Speak Up.